Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita masih dapat berkumpul dalam suasana hari ini dalam mata kuliah IPS terpadu. Baiklah, saya moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi kegiatan ekonomi dan menganalisis kaitannya dengan perkembangan iptek dengan dosen pengampu Bapak Fajri Arif Wibawa. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri bernama Aji Fikri Al-Furqon, kemudian Faradila Susanti, Salam Nur Salim, Muhammad Fadli Adrian, dan Tiara Wijayanti. Jadi, kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan kemakmuran. Untuk mencapainya, maka kegiatan ekonomi meliputi 3 hal. Di antaranya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faradila Susanti, NPM 2021005. Selaku pemateri pertama akan membawakan slide pertama, kedua, dan ketiga yang berjudul kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi juga merupakan kegiatan produksi dan distribusi. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan kegiatan ekonomi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dibagi menjadi 2 macam, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Kegiatan produksi adalah usaha untuk menghasilkan atau menambah daya guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya perusahaan yang memproduksi bahan-bahan makanan seperti minyak goreng, tepung, dan lain-lain. Produksi barang. Produksi barang adalah kegiatan menambah kegunaan dengan mengubah sifat dan bentuknya. Produksi barang adalah kegiatan menambah kegunaan dengan mengubah sifat dan bentuknya. Hal ini terdiri dari barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi siap untuk dikonsumsi langsung, barang modal digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Contohnya membuat kerajinan batok kelapa, membuat makanan, dan kebutuhan lainnya. Produksi jasa. Produksi jasa kegiatan menambah kegunaan suatu benda tanpa mengubah bentuknya, seperti sebuah pagelaran seni, angkutan barang, dan perbankan. Nilai guna barang atau jasa seperti meningkatkan kemakmuran masyarakat, memperoleh keuntungan. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan utility atau kegunaan, waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Contoh kegiatan distribusi ialah kegiatan perdagangan di pasar, toko, minimarket, dan pelabuhan.
Kegiatan distribusi juga merupakan usaha menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Singkatnya, kegiatan distribusi merupakan usaha menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Di Indonesia, kegiatan distribusi ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ada dua sistem distribusi, yaitu distribusi langsung, produsen melakukan penyaluran tanpa perantara, dan yang kedua, distribusi tidak langsung, penyaluran dilakukan pedagang. Distribusi bertujuan untuk memperatakan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah, menstabilkan harga barang dan jasa, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, menjaga kesinambungan kegiatan produksi, serta mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Cara-cara distribusi untuk menyalurkan barang dan jasa digunakan badan perantara, yaitu yang pertama, penyaluran barang dan jasa melalui pedagang. Yang kedua, penyalur barang dan jasa melalui koperasi. Yang ketiga, penyaluran barang dan jasa melalui toko milik produsen sendiri. Yang keempat, penyaluran barang dan jasa melalui penjualan dari rumah ke rumah. Yang kelima, penyaluran barang dan jasa melalui penjualan di tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah. Dan yang keenam, tempat lain yang dipakai untuk penyaluran barang dan jasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlian Ryan dengan NPM 2021024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi dari konsumsi adalah agar kelangsungan hidup tetap terjaga. Konsumsi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang guna memenuhi dan melengkapi kebutuhan baik yang berupa barang maupun berupa jasa. Konsumen adalah orang yang telah menggunakan hasil produksi, di mana merekalah yang sudah memakai dan menghabiskan olahan dari berbagai hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi biasanya diperankan oleh pelaku ekonomi berdasarkan jenis rumah tangga. Adapun pelaku kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama, rumah tangga produsen. Yang kedua, rumah tangga konsumen. Dan yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga produsen atau RTP disebut juga rumah tangga perusahaan atau cukup disebut perusahaan. Rumah tangga ini melakukan kegiatan-kegiatan pokok berikut sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa. Dan yang kedua, mempergunakan faktor-faktor produksi dan memberikan imbalan jasa berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba dividen kepada pemilik faktor produksi. Dan yang ketiga, membeli barang-barang modal dari dalam dan luar negeri. Dan yang keempat, membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang kelima, menjual barang atau jasa kepada rumah tangga lain. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nur Salim, NPM 2021001. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen atau RTK atau biasa disebut dengan rumah tangga merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, serta anggota keluarga lainnya yang setiap harinya melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarga. Rumah tangga konsumen atau rumah tangga menjalankan peranan sebagai berikut. 1. Menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan skill, dan lain-lain untuk menjualnya kepada rumah tangga produksi.
Kedua, yaitu untuk menerima penghasilan dari produsen sebagai balas jasa penjualan faktor produksi berupa sewa, upah, bunga modal, atau laba. Ketiga, untuk membelanjakan penghasilan untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Keempat, membeli atau meminta barang-barang impor. Dan kelima, untuk membayar pajak kepada pemerintah. Materi selanjutnya yaitu tentang rumah tangga pemerintah. Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan isi pasal tersebut, berarti di negara kita selain swasta, pemerintah pun boleh melakukan kegiatan ekonomi, terutama pada bidang-bidang yang penting bagi kehidupan masyarakat banyak, seperti listrik, air, telekomunikasi, dan pertambangan. Pelaksanaan dari pasal di atas, maka keluarlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1967 yang membagi perusahaan negara menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Perusahaan jawatan atau perizinan, 2. Perusahaan umum atau perum, dan 3. Perusahaan perseroan atau persero. Peranan rumah tangga pemerintah sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan perekonomian masyarakat atau suatu negara. Rumah tangga pemerintah mempunyai fungsi sebagai pengatur pembangunan perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ialah 1. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, 2. Mengendalikan tingkat inflasi, 3. Menstabilkan neraca pembayaran luar negeri, 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 5. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Apabila diklarifikasikan, peranan rumah tangga pemerintah terdiri dari 1. Menciptakan investasi umum, seperti penyediaan sarana jalan raya dan jembatan. 2. Mendirikan perusahaan-perusahaan negara sebagai penyetabil kegiatan perekonomian. 3. Menarik pajak langsung dan tidak langsung. 4. Membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. 5. Untuk menyewa tenaga kerja, dan 6. Untuk melakukan kebijakan moneter. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Wijayanti, NPM 20210031 akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri, setiap negara membutuhkan negara lain. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi suatu negara perlu melibatkan kegiatan ekonomi negara lain. Keterlibatan perekonomian negara lain bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga suatu negara akan melakukan kerjasama dengan negara lain, baik di dalam suatu kawasan maupun di kawasan internasional. Hubungan kerjasama dengan luar negeri dalam bidang ekonomi dapat berupa A. Perdagangan atau ekspor dan impor, B. Kerjasama regional atau suatu kawasan seperti ASEAN atau Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, Proyek Sijori atau Singapura, Johor, dan Riau, ICC atau Masyarakat Ekonomi Eropa, dan C. Kerjasama multilateral dari berbagai kawasan seperti IMF, Dana Moneter Internasional, World Bank, atau Bank Dunia. Bentuk-bentuk kerjasama antara negara selain ekspor dan impor dapat juga berupa pertukaran tenaga kerja, kerjasama teknologi, dan pertukaran tenaga ahli. Peranan IPTEK dalam kegiatan ekonomi. IPTEK merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kemajuan peradaban manusia. Kemampuan berpikir, mencari ilmu, mengembangkan pengetahuan, dan menerapkannya menjadi teknologi adalah kelebihan manusia yang tidak bisa ditiru oleh makhluk lainnya. Dengan IPTEK, manusia bisa beralih dari manusia purba yang nomaden menjadi manusia modern dengan teknologi yang canggih.
Iptek mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk menunjang kegiatan manusia. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tentunya. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu sekarang ini kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi sudah terbantu oleh adanya perkembangan iptek. Banyaknya supermarket, adanya jual beli online, all shop, dan lain sebagainya, adanya ekspor dan impor, serta banyaknya mesin ATM atau automatic teller mesin adalah beberapa contoh dari perkembangan iptek di bidang ekonomi. Jadi integrasi ayat yang sangat berpengaruh atau berkaitan dengan materi kami adalah Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faida kudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak mungkin agar kamu beruntung. Jadi maksud dari integrasi ayat ini adalah carilah keberuntungan itu mencari rezeki, namun tidak melupakan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun pekerjaan kita, kegiatan yang kita lakukan termasuk kegiatan ekonomi, jual beli, dan lain sebagainya, tetaplah mengingat Allah karena Allah pemberi rezeki. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.